Salam semuanya. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus saat ini bisa dipertemukan kembali bisa mendengarkan firman Tuhan, dan juga terima kasih untuk si kerohanian yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebenarnya hari ini kita adalah education day ya. Itu yang dibawakan oleh Kak Yusa. Tetapi karena Kak Yusa masih persiapan untuk pulang ke Nias, maka untuk bulan ini Kak Yusa undur waktu dulu. Nanti educationnya itu bulan 10 gitu. Ya, bulan 10. Jadi hari ini dia si rohani mempercayakan kepada saya untuk bisa menggantikan Kak Yusa. Tidak masalah kan? Hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan, sama aja edukasi juga ini. Ya, hari ini kita berbicara tentang ukuran sukses. Ukuran sukses. Teman-teman semua mau sukses kan? Tapi udah tahu ukurannya belum? Ketika sudah sukses, mau sukses lagi? Mau lagi. Ketika kita sudah sukses dalam perkuliahan, mau sukses lagi? Terus sampai kapan kita sukses? Sampai garis finish. Sudah sampai garis finish, sudah wisuda, masih kita kejar lagi sukses sampai nanti. Jadi ukuran sukses. Sukses ini dalam kehidupan kita secara tidak sadar atau secara kita sebenarnya sudah membudidayakan ya sukses dalam kehidupan kita. Bahkan bisa dikatakan bahwa kesuksesan adalah suatu tujuan seseorang yang harus dia capai ya. Orang Kristen juga tergila-gila dengan kesuksesan, di mana kesuksesan diartikan kelimpahan, punya materi, terkenal dan mendapat kedudukan yang mungkin punya kekuasaan. Itu dalam benak kita sudah sukses. Tapi dalam hal ini kalau saya pikir-pikir, sampai kapan dan berapa ukuran sampai sukses ini? Kenapa ketika saya dari SMA sudah sukses SMA, kembali lagi ke kuliah, sampai kuliah lagi, wisuda ditulis selamat dan sukses. Nah, setelah wisuda mau kejar lagi kalau yang pendidikan, mengejar lagi PNS. Sudah PNS, udah wisuda, belum PNS, masih belum, dia bilang katakan saya masih belum sukses, saya masih berjuang lagi. Tapi kemarin sudah ditulis sukses. Nah, dalam hal ini banyak juga orang sukses dalam pekerjaan, sukses dalam cinta juga. Dia berjuang selama 4 tahun, akhirnya sukses juga, menikah, punya anak 2. Habis itu belum sukses lagi. Kenapa? Belum punya rumah. Ya, pengen punya rumah lagi. Setelah itu lagi punya rumah, saya tidak punya mobil. Ya, kita memikirkan bahwa ukuran sukses itu kita memiliki segalanya di dunia ini. Itu ukuran dalam kehidupan kita ya. Kalau kita tidak punya materi, kita tidak punya kekayaan. Nah, hidup saya belum sukses. Saya masih terus kerja keras meraih kesuksesan itu. Tapi menurut saya sampai kapan gitu? Sampai kapan kita kejar terus? Udah sukses lagi. Dalam percintaan juga, sukses dalam jomblo seumur hidup. Sukses juga mendapatkan seseorang kekasih hati kita yang memang kita idam-idamkan selama ini. Sukses kita membuat hatinya luluh kepada kita. Nah,
Yes. Dalam kesuksesan ini sulit kita pahami sebenarnya arti yang sebenarnya. Tetapi dalam kita sebagai seorang yang sudah percaya kepada Yesus pasti punya tujuan yang sukses, yang abadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sebenarnya Tuhan tidak berurusan dengan kesuksesan seperti yang kita pahami dalam kehidupan kita. Walaupun juga tentu saja Tuhan tidak ingin, walaupun juga Tuhan juga tidak anti daripada kesuksesan kalau kita sukses. Tetapi yang pasti Tuhan sedang berurusan dengan kesempurnaan karakter kita. Bahkan Tuhan memakai suatu kegagalan kita untuk menyempurnakan dan memurnikan karakter hati kita. Amin. Sukses bukan berarti kita gagal, bukan berarti kita tidak sukses. Ketika kita gagal sekalipun, kita tidak bisa bilang kita belum sukses. Kenapa? Kalau kita masih bisa bangkit lagi, maka kita tidak salah untuk gagal, karena kita masih bisa bangkit lagi. Tetapi kesalahan terbesar kita adalah ketika kita sudah jatuh dan tidak mau bangun kembali. Itulah kesalahan dalam kehidupan kita. Sampai kapan kita bisa mencapai kesuksesan hidup kepada Tuhan? Nah, itu sebabnya bila ada suatu saat mengalami kegagalan, kita jangan putus asa dalam Tuhan. Kenapa? Karena konsep kita dalam hidup ini mengejar kesuksesan. Kita harus sukses, tetapi ketika kita gagal, kita juga berpaling kepada Tuhan. Jadi kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Jangan putus asa. Tuhan sedang bekerja. Ketika kita dalam kegagalan sekalipun, Tuhan bekerja untuk memurnikan dan menyempurnakan kita menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Amin. Kemunculan akibat daripada kegagalan bukan kesuksesan itu adalah muncul karena kita mengacaukan arti daripada gagal. Dan orang yang gagal, walaupun kita sering mengalami kegagalan, bukan berarti kita adalah orang gagal. Amin. Sekalipun setiap hari kita gagal, sekalipun baru kita dikatakan gagal, tidak sukses, itu ketika kita tidak lagi bangkit dan tidak berusaha kembali. Terpuruk terus dalam kegagalan. Jadi kita dikatakan di situ adalah orang yang salah, tidak sukses. Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, kalau kita ukur dengan kesuksesan yang kita pahami, berarti menurut kita Yesus sendiri juga gagal. Kenapa? Kalau kita menurut pribadi, Yesus tidak memiliki kesuksesan yang seperti yang kita alami. Ketika Yesus diperhadapkan dalam suatu pelayanannya, dia pelayanan selama 3 tahun ya, pelayanan. Dia mati dalam usia muda. Yesus mati di usia muda, bukan seusia para pendeta. Mungkin sekarang ada yang sampai 50 tahun. Yesus meninggal pada umur yang sangat muda. Nah, itu kalau kita alami bahwa itu Yesus juga gagal. Kisah kehidupan tidak masuk di dalam daftar orang-orang yang sukses. Murid-murid Yesus meninggalkan dia ketika Yesus ditangkap, bercerai-berai semua. Padahal udah 3 tahun berjalan bersama-sama, bahkan ada yang mengaku bahwa sekalipun aku mati bersama dengan Tuhan, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi akhirnya orang-orang yang dia ajari selama 3 tahun pun mereka meninggalkan Yesus. Tetapi itu bukan berarti Yesus pada saat itu juga gagal. Karena dia gagal, mungkin kalau kita pahami berarti gagal, tetapi kita pahami secara mendalam bahwa Yesus pada saat itu walaupun dia ditinggalkan, tetapi dia menang. Kenapa? Yesus mengalami kemenangan besar karena memenuhi rencana Bapa yang sempurna bagi keselamatan umat manusia. Jadi tujuan Yesus adalah memenuhi daripada kehendak Bapa untuk menyelamatkan manusia.
maka saya katakan bahwa Yesus saat itu adalah sukses. Kenapa? Karena dia sekalipun orang-orang terdekat dia meninggalkan dia, tidak merasakan kesuksesan seperti yang kita pahami, punya kehidupan mewah, punya segala sesuatu yang dia butuhkan. Tetapi ketika dia menggenapi daripada rencana Tuhan, bahwa dia dikatakan orang tersukses. Amin. Jadi demikianlah dalam kehidupan kita juga. Ketika pun kita sekalipun gagal dalam mengikut Tuhan, kita sering jatuh bangun, janganlah kita anggap kita orang gagal. Amin. Kita harus menunjukkan bahwa kita harus menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Di setiap panggilan kita, kita harus menggenapi daripada rencana Tuhan, baru kita dikatakan orang sukses. Jadi kalau semuanya kita memiliki banyak, contohnya banyak materi, itu yang kita pikirkan secara duniawi saja, itu belum tentu kita sukses secara duniawi, tetapi akhirnya juga kita tidak sukses untuk menggenapi daripada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Yesus untuk menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa. Saat ini juga banyak orang yang gagal. Mungkin di saat krisis-krisis saat ini, bukan hanya 1 atau 10 orang, bahkan ribuan orang yang gagal. Mungkin mereka di PHK, mereka ter-PHK karena bangkrut daripada perusahaan-perusahaan. Tetapi kita di masa pandemi ini juga ada baiknya. Kenapa? Di masa-masa krisis ini banyak orang yang muncul. Mungkin dia selama ini adalah seorang karyawan yang setia, tetapi ketika dihantam dengan krisis ekonomi saat ini, maka dia terpaksa di PHK. Tetapi ketika banyak orang yang ter-PHK kan, maka orang-orang yang saat ini juga kita tahu bahwa mereka banyak orang yang sukses. Kenapa? Sukses bukan, mereka tidak mengatakan mereka gagal di dalam krisis, tetapi mereka solusi lewat daripada krisis tersebut. Maka bangkitlah semangat-semangat yang baru, yang memunculkan pengusaha-pengusaha baru saat ini. Nah, mungkin saat kemarin mungkin juga kita di STT seperti kita kemarin anak cowok di STT kemarin, kita usahanya adalah parkir. Usaha kita adalah parkir. Setiap bulan kita dapat, sangat bersyukurlah kita dapat 60.000, kita sudah ketawa-ketawa, happy. Tetapi ada saatnya kita dapat 5.000 juga, sangat happy juga, sama-sama juga. Dan saat juga bisa juga kita 1.000, bahkan tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika krisis, kita bilang sekarang pengunjung gak ada. Tetapi sekarang ada kesuksesan di balik krisis itu. Kenapa? Waktu itu kalau kita juga masih ingat bahwa kita waktu itu menjual seluruh pagar-pagar yang ada di sini, bahkan seluruh besi sampai di Nongai. Kita menjaga sampai malam, bahkan kita ditipu-tipu juga malam-malam dijual. Kita disuruh pergi padahal semalam kita sudah berusaha untuk jaga, tetapi besoknya kita disuruh pergi, harus diambil juga. Nah, saat itu kita melihat bahwa kita krisis. Bahkan sampai saat itu banyak juga yang pulang, mungkin ditawarkan untuk pulang. Tetapi saat itu banyak yang mengambil keputusan untuk bertahan di dalam perahu ini. Tetapi di balik semua itu muncullah kesuksesan baru yang kita rasakan saat ini. Mungkin kita sudah semua menikmati, baik yang kerja di luar, di
Di Moko, ya di Moko baru juga. Ya, sama aja. Kalau dulu kita susah, sekarang Tuhan memberikan solusi yang baik. Dan kita juga tidak akan pernah tenggelam daripada krisis saat ini. Tetapi muncullah ide-ide baru. Yang baru mungkin kalau kita hitung-hitung, Bapak mungkin waktu itu dia belajar itu udah sekian lama, tapi di saat krisis berguna saat ini. Nah, jadi teman-teman semua, sekalipun kita dalam kegagalan, sekalipun kita dalam peristiwa apapun, kita harus bisa sukses. Kenapa? Karena kita bukan mencari tenggelam daripada kegagalan, tetapi mencari solusi daripada krisis-krisis yang kita alami. Nah, kalau kita mengalami sebuah daripada kegagalan, bukan berarti bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya, tetapi kegagalan itu adalah cikal bakal sebuah kesuksesan. Ketika kita gagal, berarti kalau kita pintar, kita juga selalu dekat dengan Tuhan, maka pasti ada jalan keluar untuk bisa kita keluar daripada krisis. Tetapi ada juga banyak orang yang sudah sukses sekarang, bahkan lupa juga dengan Tuhan. Kebalik dong. Dari kita butuh Tuhan ketika kita krisis, tetapi ketika kita sudah sukses, maka lupalah dengan Tuhan. Maka dalam hal ini kita harus belajar bahwa kita tetap menggenapi apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sukses menurut ukuran kerajaan surga bukanlah kaya ataupun terkenal, tetapi menggenapi rencana Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Orang sukses bukanlah orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak pernah menyerah ketika dia gagal. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.